Simak dengan baik, karena kita akan mendarat langsung ke pusat gravitasi krisis geopolitik paling gila abad ini. Berita kematian Ali Khamenei akibat rudal presisi Amerika dan Israel. Seketika dunia, terutama media-media barat, langsung keluar-keluar membangun narasi kalau ini adalah akhir dari segalanya. Good evening, everybody. I'm Casey Stiegel. The president and Israeli officials say a joint attack on Iran early this morning killed the country's reigning supreme leader and some of his family. Tonight, the New York Times reports that one of the Ayatollah's daughters, his son-in-law, and one of his grandchildren are among the dead. Now, President Trump says that the assassination now gives the Iranian people their, quote, greatest chance to take their country back. Mereka berpikir, kepala ularnya sudah putus, badannya pasti mati. Secara teori di atas kertas, logikanya gampang sekali dicerna. Tapi, kalau kita bedah anatomi kekuasaan pakai kacamata realitas jalanan dan psikologi gelap dari sebuah rezim, kita bakal sadar satu fakta dingin. Kekuasaan yang sudah mengakar lebih dari 4 dekade itu tidak akan pernah didesain buat bergantung sama detak jantung satu orang tua saja. Ali Khamenei bukan cuma sekedar pemimpin spiritual yang duduk manis di masjid. Dia adalah arsitek utama dari sebuah mesin raksasa yang super kompleks. Amerika dan Israel mungkin merasa menang, karena mereka berpikir kematian mendadak ini akan menciptakan ruang hampa udara. Sebuah power vacuum yang bikin faksi-faksi di dalam Iran saling gorok leher satu sama lain. Tapi yang mereka hadapi ini sistem yang mirip mitologi Hydra. Ditebas satu kepalanya, sistem daruratnya otomatis akan menyala sebelum darahnya sempat menetes ke tanah. Di detik rudal itu menghantam, konstitusi Iran sudah mempunyai semacam protokol kiamat yang langsung aktif. Tidak ada jeda waktu buat bengong. Begitu Ali Khamenei dipastikan tewas, Dewan Kepemimpinan sementara langsung mengambil alih kendali. Bayangkan ini seperti mode autopilot di pesawat komersial yang pilot utamanya baru saja kena serangan jantung fatal. Presiden Masoud Pezeshkian, kepala kehakiman dan satu pentolan dari Dewan Garda, langsung berbagi kunci brankas negara dan kendali militer. Dan tugas mereka di momen awal ini cuma satu, yaitu memastikan mesin negara tetap menyala dan membersihkan habis semua potensi kerusuhan di jalanan. Kita bisa tebak, operasi intelijen dan jam malam pasti langsung dieksekusi brutal di latar belakang. Mereka sengaja menciptakan fasad bahwa negara ini tidak panik. Kalau berduka, jelas iya. Buktinya ada 40 hari masa berkabung. Tapi panik? Sama sekali tidak. Sistem ini dirancang sedemikian rupa supaya tidak ada sedetik pun keraguan di mata para jenderal militer, apalagi publik soal siapa yang lagi pegang komando sekarang. Nah, dari sini obrolan kita bakal masuk ke pertanyaan yang paling sering bikin orang penasaran. Kalau Ali Khamenei sejenius itu merancang sistem, kenapa dia tidak pernah menunjuk penerusnya secara terang-terangan dari dulu? Di titik inilah kita bisa melihat betapa dalamnya pemahaman Ali Khamenei soal dark psychology dalam politik praktis. Di banyak dinasti atau rezim otoriter yang lain, menunjuk putra mahkota sejak awal justru akan menjadi kesalahan fatal. Kenapa? Karena pada saat memberikan nama ke publik, itu sama saja memberikan target tembak raksasa di punggung orang tersebut. Kalau Ali Khamenei nekat menunjuk satu nama, 5 atau 10 tahun lalu, faksi oposisi, intelijen musuh seperti Mossad atau CIA, dan rival-rival internal di Iran punya waktu bertahun-tahun untuk menghancurkan kandidat itu. Caranya macam-macam, bisa lewat pembocoran skandal, pembunuhan karakter pelan-pelan, atau yang paling ekstrim ya, pembunuhan fisik. Kita ingat kasus mendiang Presiden Ebrahim Raisi yang tewas kecelakaan helikopter belum lama ini. Sampai sekarang kejadian itu masih menyisakan banyak banget tanda tanya di kalangan intelijen jalanan. Jadi, Ali Khamenei sadar betul, cara paling aman untuk melindungi penerusnya adalah dengan menyembunyikan orang tersebut di ruang terbuka. Dia biarkan saja publik dan intelijen asing menebak-nebak buah manggis, sementara dia diam-diam merancang sistem seleksi yang 100% sudah dia manipulasi dari hulu sampai ke hilir.
Berbicara soal manipulasi, kita harus ngomongin Majelis Ahli atau Assembly of Experts. Secara hukum konstitusi mereka yang berhak milih pemimpin tertinggi baru itu, dewan yang isinya 88 ulama tua. Kalau didengarkan sekilas, sistemnya terasa demokratis dan religius. Tapi mari kita bongkar trik sulap di balik panggungnya. Ali Khamenei orang yang sangat kalkulatif. Dia tahu jika dia mati mendadak, 88 orang ini bisa jadi debat kusir berbulan-bulan. Adu argumen tidak kelar-kelar. Atau yang paling bahaya, memilih orang yang salah dan melenceng dari visinya. Terus apa yang dia lakukan semasa hidupnya buat mencegah itu? Dia pelan-pelan mengebiri kekuatan majelis ahli itu sendiri lewat tangan kanannya. Sebelum ulama-ulama ini bisa duduk manis di kursi majelis, mereka itu harus lolos seleksi ketat dari Dewan Garda. Dan coba tebak siapa yang milih separuh anggota Dewan Garda itu? Ya, Ali Khamenei sendiri. Ini adalah sebuah feedback loop kekuasaan yang sempurna banget. Puncaknya kelihatan di pemilu awal tahun 2024 kemarin, di mana Dewan Garda secara brutal mendiskualifikasi hampir semua ulama moderat, reformis, dan siapapun yang punya rekam jejak suka mikir beda dari rezim. Hasilnya jelas, 88 orang yang sekarang duduk di majelis ahli itu murni loyalis garis keras para yes men yang ideologinya sudah dikloning dari otak Ali Khamenei. Jadi, siapapun yang bakal mereka pilih nanti itu sebenarnya cuma proyeksi dari kehendak Ali Khamenei yang tertunda. Fisiknya memang sudah hancur, tapi roh otoriternya tetap hidup lewat tangan-tangan orang ini. Bahkan di kalangan intelijen tingkat tinggi ada rumor yang kencang bahwa di dalam majelis ahli itu ada sebuah komite super rahasia yang isinya hanya 3 orang. Tugas mereka seumur hidup cuma satu, memegang brankas rahasia yang isinya shortlist nama-nama penerus yang udah di-ACC langsung sama Ali Khamenei sebelum dia tewas. Saat krisis darurat beneran terjadi, mereka tinggal buka brankas itu, kasih daftar namanya ke 85 orang lainnya, dan langsung voting. Main cepat, senyap, tanpa ada ruang buat intrik atau manuver politik murahan. Tapi gini, ngomongin ulama dan konstitusi itu baru separuh jalan. Kalau kita mau tahu siapa pemegang saham mayoritas yang sebenarnya dari negara bernama Republik Islam Iran ini, jawabannya bukan orang-orang yang pakai sorban di Dewan. Jawabannya adalah Korps Garda Revolusi Islam, atau yang sering kita sebut IRGC. Ini bukan cuma tentara reguler yang menunggu perintah. IRGC itu adalah konglomerat bersenjata, mafia legal elit yang menguasai urat nadi ekonomi negara dari mulai ladang minyak, jaringan telekomunikasi, proyek konstruksi raksasa, sampai jadi bosnya proksi-proksi militer di Timur Tengah kayak Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak. Ali Khamenei selama hidupnya selalu memanjakan mereka. Dia kasih mereka akses dana yang nyaris tanpa batas dan kekuasaan absolut yang bikin mereka kebal hukum. Dan disinilah plot twistnya makin tajam. Siapa orang yang selama belasan tahun terakhir ini sering banget jadi perantara atau broker kekuasaan antara Ali Khamenei yang semakin renta dengan para jenderal IRGC berdarah dingin ini? Jawabannya adalah anak kandungnya sendiri, Mojtaba Khamenei. Sosok Mojtaba ini jujur saja menarik banget kalau kita suka ngebedah sisi gelap dari sebuah kekuasaan yang absolut. Secara formal, dia ini tidak punya jabatan publik apa-apa. Kita tidak akan melihat dia berpidato berapi-api di mimbar atau di depan TV. Tapi hampir semua badan intelijen barat tahu persis kalau Mojtaba adalah puppet master sesungguhnya di belakang layar pemerintahan ayahnya. Dia yang selama ini mengontrol operasional harian kantor pemimpin tertinggi atau yang dikenal dengan sebutan Bait. Dia yang mengatur urusan-urusan kotor di ruang bawah tanah, dan yang paling krusial, dia punya hubungan persaudaraan darah yang sangat erat dengan para jenderal elit IRGC dan unit-unit intelijen negara. Ali Khamenei itu dari awal memang sudah ngedesain negara ini supaya militer, dalam hal ini IRGC, punya semacam hak veto yang tidak tertulis dalam proses suksesi kepemimpinan. Majelis ahli boleh saja membacakan doa-doa suci dan memegang stempel basah konstitusi, tapi kalau para jenderal IRGC menolak nama yang diajukan sama ulama-ulama itu, nama tersebut tidak akan pernah bisa duduk santai di kursi pemimpin tertinggi. Jadi, harapan buat Iran bisa terus bertahan pasca tewasnya Ali Khamenei bertumpu sepenuhnya pada satu variabel kunci. Apakah para elit jenderal di dalam tubuh IRGC itu bisa tetap solid dan tidak pecah kongsi? Selama kue ekonomi negara dan porsi kekuasaan masih bisa dibagi rata di antara faksi-faksi internal mereka, mereka akan dengan sangat cepat merapatkan barisan. Kenapa? Karena mereka semua sadar betul kalau rezim mullah ini sampai runtuh dari dalam, kerugian mereka bukan hanya soal kehilangan jabatan atau proyek miliaran dolar. Karena mereka tahu mereka bakal digantung di alun-alun kota sama rakyat Iran yang udah muak dan marah selama puluhan tahun.
atau nasibnya berakhir diburu satu persatu sama armada drone miliknya Amerika dan Israel. Kesamaan nasib dan rasa takut yang absolut inilah yang justru jadi lem paling kuat untuk menahan struktur negara Iran dari kehancuran total. Kesimpulannya, kalau kita tanya, seberapa besar persentase kemungkinan Iran untuk tetap berdiri kuat dan melewati badai ini, kemungkinannya jauh lebih tinggi daripada narasi pesimis yang lagi dijual sama analis-analis di TV Barat. Ali Khamenei itu bukan pemain amatir. Dia sudah nyiapin semacam algoritma suksesi yang anti retak jauh sebelum rudal itu meledak. Amerika dan Israel mungkin lagi euforia merasa menang telak karena berhasil mengeksekusi simbol tertinggi musuh bebuyutan mereka. Tapi tanpa mereka sadari, dalam prosesnya mereka justru lagi mempercepat transisi Iran dari yang tadinya sebuah teokrasi yang dibungkus agama menjadi kediktatoran militer yang murni dan jauh lebih blak-blakan. Dan ketahuilah, sebuah institusi militer yang lagi terpojok dan merasa berduka, tapi tetap megang kendali penuh atas persenjataan canggih dan program nuklir rahasia, adalah entitas yang jauh lebih rasional tanpa kompromi dan pastinya lebih mematikan. Mesinnya udah diprogram ulang, dan sekarang tinggal nunggu waktu saja untuk melihat siapa yang akan berani menekan tombol startnya.